stunting masih ada di usia negara 79 tahun Indonesia merdeka. Perang melawan pengangguran, kemiskinan, dan stunting masih ada di usia negara 79 tahun Indonesia merdeka. Demikian dikatakan Bupati Dr. Simonahak SHMH Sabtu malam inaugurasi bersama Paskibra dan Paspendra di Rumah Jabatan Bupati Desa Bekiruk, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 17 Agustus 2024. Hadir dalam acara ini Polres Malaka bersama jajarannya, Dandim atau yang mewakili bersama jajarannya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Sekda Malaka, dan jajaran pimpinan OPD Kabupaten Malaka, camat, dan para desa di Malaka Tengah. Menurut Bupati Simon, pada sambutannya mengatakan, dalam rangka peringati ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-79, usia ini, kalau ibarat manusia, tidak muda lagi. Usianya sudah cukup dewasa, tapi seperti yang kita lihat, sampai hari ini kita masih perang. Perang dimaksud untuk melawan yang namanya kebodohan, kemiskinan, stunting, dan harapan Bupati Melaka, kita semua Melaka, jangan sampai terjadi pengemis. Kalau sampai ada minta-minta, ini berarti kita sama-sama gagal. Kita tidak berhasil membina, mendidik keluarga kita sendiri, dan tugas berat ini tidak bisa diberikan kepada salah satu pihak. Sambutan Bupati Malaka kepada Bapak Dr. Simonahak SHMH, disilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kapolres, jajaran Pak Dandim atau mewakili, Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Pak Sekda bersama jajaran, adik-adik Paskibraka yang malam hari ini juga hadir, Pak Camat dengan para kepala desa yang hadir, singkatnya Bapak Mama sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Hari ini kita sudah sama-sama merayakan 17 Agustus 2024, proklamasi negara Republik Indonesia dalam rangka ulang tahun yang ke-79. Usia ini kalau ibarat manusia tidak mudah lagi. Usianya sudah cukup dewasa. Tetapi seperti yang kita lihat, sampai hari ini kita masih perang melawan yang namanya pengangguran. Kita masih perang melawan yang namanya kemiskinan ekstrim. Miskin dan ekstrim lagi. Kalau miskin saja mungkin masih tambah kata ekstrim lagi. Dan betul, data ini selalu menunjukkan tidak menentu. Kita lagi perang melawan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, tidak begitu naik atau naik sebentar lagi turun. Kita mesti perang melawan stunting,
yang angkanya juga demikian. Kita juga mesti perang melawan yang namanya kasar. Agak kasar kata-katanya sebetulnya, kebodohan. Nah, semua ini kenapa terjadi? Sementara kalau kita perhatikan ada ketimpangan yang jaraknya sangat jauh. Ada yang kaya-kaya sekali, ada yang pintar-pintar sekali, juga sebaliknya, ada yang miskin-miskin sekali. Kita harus bergerak mulai dari desa, camat, sampai tingkat kabupaten. Dan hari ini juga kita ditantang oleh yang namanya stunting dan perlu dikerjakan yang namanya bapak atau mama dan hak asuh. Berbagilah sedikit dengan saudara-saudara kita yang stunting, dan ini harus mulai dari diri kita sendiri. Inilah perang sesungguhnya yang sekarang kita harus lakukan. Ini harusnya kita sama-sama perang melawan itu. Dan harapan kita semua melangkah jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau sampai ada minta-minta, ini berarti kita sama-sama gagal. Kita tidak berhasil membina, mendidik keluarga kita sendiri. Dan tugas berat ini tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak. Kita harus bergerak mulai dari desa, camat, sampai tingkat kabupaten. Dan hari ini kita ditantang. Saya sering berulang kali menyampaikan untuk menangani yang namanya stunting perlu kita kerjakan yang namanya bapak, mama, dan kakak asuh. Berbagilah sedikit dengan saudara-saudara kita yang stunting di situ. Dan ini harus mulai dari diri kita sendiri. Inilah perang sesungguhnya yang sekarang kita harus lakukan. Adapun kebiasaan etika permisif juga kebiasaan yang harus dirubah. Kita harus perang melawan yang namanya pengangguran, kebodohan, kemiskinan, dan stunting di Kabupaten Malaka. Kita ikuti liputannya. Kita selalu mempertahankan etika yang saya sebut dengan etika permisif. Karena kalau ditegur, kalau teman tidak terima, rasanya kita yang bersalah. Etika permisif itu kan membiarkan orang lain berbuat dosa, membiarkan orang lain malas, tapi tidak boleh tegur. Karena kalau tegur, rasanya tidak enak. Itu ombu anak, nah. Itu masih bertetangga di sebelah situ. Ini salah satu etika yang harusnya kita singkirkan hari ini. Pak Sekda mau tegur bawahan, wah ini nanti bagaimana? Bawahan kalau ditegur, Sekda ini tegur terus. Tidak tegur juga memang di depan mata kita tahu bahwa ini salah. Ini juga salah satu peran harus kita lakukan. Bupati Simon menekankan bahwa kitalah harus mengendalikan juga situasi keamanan wilayah Malaka karena kita ada di wilayah perbatasan. Pesan Bupati, sebentar lagi pesta demokrasi. Jaga diri kita sendiri, jadilah polisi untuk diri kita sendiri. Dan bagi saya, kata Bupati Simon, lebih baik kita terapkan politik riang gembira. Tentang kondisi keamanan Malaka, terpantau bahwa
keamanan daerah Malaka berada pada zona merah. Bupati Malaka mengikuti dan melihat kaget kalau Malaka ini menjadi salah satu daerah rawan untuk pilkada tahap berikut ini. Aneh, kata Bupati Simon, padahal kita selalu ngomong adat budaya supaya tercela dihormati dengan baik. Adat budaya itu sama dengan hukum cinta kasih. Cintai sesamamu sama seperti mencintai diri sendiri. Apakah itu hanya di bibir, tapi kemudian implementasinya sangat menakutkan karena Malaka termasuk daerah merah, zona merah. Ini harus kita jaga sama-sama. Jangan suka menjadi provokator sampai harus korban, sampai tumpah darah, harus saling melukai, bahkan sampai nyawa pun harus dipertaruhkan karena untuk kepentingan paket tertentu. Kemudian apa yang harus kita dapat kembali? Sedikit lagi terkait pendaftaran cabut dan cawagup 2024-2029 di Malaka tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 dilaksanakan tertutup. Maka situasi mulai panas. Kita harus menjaga keamanan ini. Dan kitalah yang harus mengendalikan juga situasi keamanan. Itu ada pada diri kita sendiri. Tugas bupati. Saya harus sedikit menekankan ini karena kita ada di wilayah perbatasan. Sentuh sedikit, gesek sedikit, pasti langsung disoroti dunia. Malaka itu di perbatasan RI LDPR. Pribadi saya dan keluarga sangat berterima kasih kepada masyarakat Malaka dengan semua bapak mama yang hadir, yang ada dimanapun berada, bahwa selama ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bangun kerjasama yang baik, dan tolong sebentar lagi pesta demokrasi. Malam ini saya harus pesan, jaga diri kita sendiri. Jadilah polisi untuk diri kita sendiri. Jadi tim sukses boleh, tapi jangan mengganggu yang lain, sampai harus fitnah, sampai harus ada hoax, sampai harus bertemu, mau siapa pun takut. Nah, ini kan dia dengan sebelah. Nanti saya sapa, siapa tahu ada ini itu. Bagi saya lebih baik kita terapkan politik yang gembira saja. Happy-happy saja, santai saja. Karena menurut saya lebih baik para petarung itu perang konsep untuk membangun Malaka. Itu lebih elegan, lebih terhormat daripada caci maki menjatuhkan yang lain, padahal belum tentu yang dikatakan itu benar. Nah, saya pesan, karena saya pantau, saya ikuti, saya juga melihat agak kaget kalau Malaka ini menjadi salah satu daerah rawan untuk pilkada berikut. Ini kan aneh. Padahal kita selalu omong adat, budaya, sebagai seladi hak naik terhak baik. Itu sama dengan, mohon izin kalau teman-teman di Kristen Protestan betul, itu sama hukum cinta kasih. Cintai sesamamu sama seperti mencintai diri sendiri. Apakah itu hanya di bibir?
tapi kemudian implementasinya sangat menakutkan. Karena Melaka termasuk daerah merah, zona merah. Nah ini harus kita jaga sama-sama. Jangan suka menjadi provokator, karena kasihan kalau sampai harus korban, sampai tumpah darah, harus saling melukai, bahkan sampai nyawa pun harus dipertaruhkan karena untuk kepentingan paket-paket tertentu. Kemudian apa yang harus kita dapat kembali? Jadi saya harus tegaskan ini karena tidak lama lagi. Mungkin itu efektifnya tidak sampai 3 bulan lagi. Tanggal 27 November ini kan sudah sangat dekat. Begitu 27 Agustus sampai dengan 29 pendaftaran dibuka dan tertutup, maka akan mulai panas lagi. Dan kitalah harus mengendalikan juga. Situasi keamanan itu ada pada diri kita sendiri. Mengapa saya harus sedikit menekankan ini? Karena kita ada di wilayah perbatasan. Sentuh sedikit, gesekan sedikit, pasti langsung disoroti dunia. Oh Melaka, di mana Melaka? Itu batasan Timor Leste. Langsung. Oh Melaka, di mana? Itu yang di Timor Leste sana, batas Timor Leste. Jadi tolong sekali lagi saya harus stressing di sini. Adik-adik yang barangkali ikut organisasi bela diri, tolong juga kendalikan diri. Karena setiap senior mereka ada hajatan, atau setiap adik-adik ini ada hajatan, selalu saja ada gesekan. Dan gesekannya itu tidak tanggung-tanggung. Sampai harus saling potong, sampai harus bakar-bakaran. Bukan disayangkan. Mungkin kita buat kebun, kita bakar ubi, bakar pisang, itu kan lebih baik. Ini manusia dibakar. Padahal kita, mohon maaf, tanda petik, kita bukan umat Hindu. Kalau meninggal di ngaben istilahnya. Tapi itu ada upacaranya. Ini kita sembarang aja. Saya lihat, mohon maaf, saya harus ada tegas sampaikan ini karena berulang kali seperti lagu saja. Setiap ada kegiatan apa pasti ada gesekan dan ada korban. Nanti rame-rame datang ke kantor polisi. Rame-rame juga datang minta tolong saya juga. Ya, saya juga manusia. Kadang-kadang saya tolong, tapi sumpah nggak berhenti untuk tidak boleh melakukan hal yang sama. Nah, ini tolong karena Melaka ini ya harus kita jaga. Wilayah kita yang begitu subur, wilayah kita yang tolerannya cukup tinggi, karena tolerannya cukup bagus. Antar umat beragama tidak pernah terjadi gesekan sampai hari ini. Saling menghargai tinggi sekali. Tapi kenapa justru kemudian di grafik untuk peta peserta pemilu ini justru dikasih zona merah? Ini berarti kan ada sesuatu yang keliru di sini. Kan tidak serta-merta orang kasih tanda silang merah itu kalau tidak ada sesuatu di Melaka. Ini yang barangkali saya harus sampaikan, dan saya kira terima kasih banyak. Ya, terutama mohon maaf bukan istimewa tapi wakil ketua pengadilan, luar biasa beliau setia dengan kita dari beberapa hari yang lalu, bisa sama-sama di gereja. Hari ini tadi malam juga sampai tabur bunga sama-sama. Hari ini ya, terima kasih Pak Kapolres, sudah saya dengar baru datang dari Kupang dengan Nyonya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Paskibraka luar biasa, semua sudah kita lewati dengan baik. Kembali jaga kesehatan, belajar yang rajin, supaya cita-cita yang Anda gantungkan setinggi langit tidak hanya mimpi, tapi menjadi kenyataan. Saya percaya kalau Anda mau pasti jadi. Dan kemauan itu kalau dukung dengan semangat kerja yang giat, belajar yang hebat, yang bagus, diskusi hal-hal ilmiah, yakin Anda kemudian menjadi manusia-manusia berhasil. Karena harapannya ada pada anak-anak. Kami ini ibarat matahari sudah mau masuk jam 1, jam 2, ini sudah mulai tidak mungkin lagi putar kembali. Ini soal hukum waktu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.
Terima kasih. Kopius, Tuhan memberkati ML, kita sekalian. Rufinus Mulyana. Ikuti acara selanjutnya.